Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Anissa Ramadhani dengan NPM 24782037. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya, yaitu dengan berjudul Rancang Bangun Prototype Sistem Monitoring Kualitas Jaringan Berbasis IoT menggunakan protokol MQTT dan visualisasi secara real time. Oke, di sini ada latar belakang, yaitu infrastruktur jaringan merupakan tulang punggung aktivitas akademik dan operasional institusi. Pemantauan real time sangat kritis untuk deteksi dini gangguan seperti latensi tinggi, paket loss, dan throughput yang menurun. Kemudian metode konvensional memiliki keterbatasan, bersifat offline, membutuhkan keahlian khusus, serta solusi komersial yang tersedia cenderung mahal dan kompleks untuk diterapkan di institusi pendidikan. Kemudian IoT dan protokol MQTT hadir sebagai solusi ringan, efisien, dan real time dengan overhead minimal 2 byte header, mampu menggantikan metode konvensional secara terjangkau dan mudah diimplementasikan. Di sini ada rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana merancang dan mengimplementasikan prototipe sistem monitoring kualitas jaringan berbasis IoT menggunakan protokol MQTT secara efisien dan real time. Kemudian yang kedua itu ada bagaimana kinerja protokol MQTT dengan variasi QoS O1,2 pada kondisi jaringan stabil dengan jaringan terbebani. Kemudian yang terakhir itu ada bagaimana tingkat akurasi, latency, dan konsistensi data pada dashboard visualisasi real time dibandingkan dengan pengukuran penggunaan tools manual print atau ePrep 3. Nah, kemudian di slide selanjutnya itu dia ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian saya ini itu untuk merancang dan mengimplementasikan prototipe sistem monitoring jaringan terintegrasi berbasis IoT menggunakan protokol MQTT secara end-to-end. Menganalisis kinerja protokol MQTT berdasarkan metric latency, packet loss, dan throughput pada variasi QoS yaitu di 0,1,2 dengan kondisi jaringan stabil dan terbebani, sehingga mengevaluasi akurasi dan konsistensi data pada dashboard visualisasi real time berbasis Grafana dan InfluxDB dibandingkan dengan pengukuran tools manualnya. Di sini juga ada manfaat penelitian, yaitu ada 2. Yang pertama itu ada manfaat teoritis. Apa sih manfaat teoritis ini? Dia itu mengkontribusi literatur ilmiah tentang penerapan protokol MQTT pada sistem monitoring kualitas jaringan berbasis IoT-nya. Kemudian referensi kinerja QoS 0,1,2 pada kondisi jaringan stabil dan terbebani untuk penelitian selanjutnya. Kemudian model integrasi IoT dengan visualisasi real time atau InfluxDB ditambah Grafana itu sebagai acuan pengembangan sistem yang serupa. Kemudian yang kedua itu dia ada manfaat praktis. Apa sih manfaat praktis ini? Yaitu dia mengsolusi monitoring jaringan terjangkau dengan biaya hardware di bawah 500.000. Nah, ini cocok untuk institusi pendidikan dan UMKM. Kemudian deteksi dini, gangguan jaringan, latensi tinggi, packet loss, dan penurunan throughput secara real time. Nah, mengurangi downtime operasional dan memudahkan pengguna dan teknisi dalam memantau kondisi jaringannya. Oke, di sini ada tinjauan pustaka atau Internet of Things-nya. Di sini ada beberapa alat ya, yaitu yang pertama dia ada
paradigma komputasi yang menghubungkan perangkat fisik, sensor, dan aktuator ke internet untuk pengumpulan data secara otomatis tanpa intervensi manusia. Kemudian yang kedua itu ada NetLayer. NetLayer ini lapisan transmisi data yang menghubungkan perangkat IoT ke internet atau jaringan lokal menggunakan protokol seperti Wi-Fi, MQTT, dan TCP atau IP. Kemudian yang di sini ada perception layer, yaitu lapisan terbawah yang terdiri dari sensor dan aktuator fisik. Nah, dia ini bertugas mengumpulkan data dari lingkungan seperti suhu, sinyal, dan kondisi perangkatnya. Kemudian di sini ada application layer. Apa sih application layer itu? Lapisan pengolahan dan visualisasi data. Dia ini menerima data dari network layer untuk diproses, disimpan, dan ditampilkan pada dasar real-time secara grafana-nya. Oke, di sini dia ada protokol MQTT yang pertama. Protokol komunikasi ringan berbasis publish subscribe berjalan di atas TCP atau IP. Nah, ini tuh dirancang untuk perangkat IoT dengan overhead minimal hanya 2 byte size, header, dan mendukung runtime message, last will, enhancement, dan sesi tahan putus. Kemudian ada 3 level QoS MQTT. Yang pertama QoS 0 yaitu utmost once, pengirim tanpa konfirmasi, literasi terendah, dan potensi paket loss. Kemudian yang kedua ada QoS 1 atau at least one, yaitu konfirmasi X, jaminan terkirim potensi di publikasi besar. Kemudian yang terakhir ada QoS 2, yaitu actually once, handshake 2 arah, overhead tertinggi, pengiriman tepat 1 kali. Nah, keunggulan MQTT yaitu overhead minimal, efisien pada bandwidth rendah, ideal untuk monitor jaringan runtime berbasis IoT dengan broker Sleep Mosquito versus 2.0.15. Nah, di sini juga ada metrik kualitas jaringan, latency, waktu tempuh paket dari sumber ke tujuan atau MS, literasi tinggi mengganggu aplikasi real-time dan responsivitas sistem monitoring IoT. Kemudian yang kedua ada paket loss, yaitu persentase paket data yang hilang selama transmisi. Nah, nilai lebih dari 1%, kurang dari 1% dianggap signifikan dan tepat menyebabkan data monitoring tidak akurat atau hilang. Kemudian yang terakhir ada throughput, yaitu jumlah data yang berhasil ditransfer per satuan waktu atau Mbps atau kbps. Dia menggambarkan iturasi bandwidth dan kapasitas jaringan secara efektif. Kemudian di sini ada dashboard visualisasi data. Yang pertama itu ada InfluxDB. InfluxDB ini time series database. Database yang dioptimalkan khusus untuk menyimpan data metrik berbasis waktu atau time series. Kemudian di sini ada lagi yang kedua yaitu penyimpanan data latency, yaitu paket loss dan throughput secara kontinu. Kemudian ada menutup query berbasis rentan waktu dengan efisiensi tinggi. Kemudian ada retention police otomatis untuk manajemen penyimpanan. Kemudian ada bucket, yaitu network metric sebagai wadah data utama. Kemudian yang terakhir ada compatible penuh dengan Grafana via data source IP. Nah, kemudian di sampingnya juga ada Grafana for visualisasi runtime. Platform visualisasi open search untuk monitor analisis data secara near real time. Nah, ada 3 panel utama, yaitu ada graphic latency, go packet, dan throughput. Nah, kemudian ada refresh rate rata-rata 1,4 detik, yaitu near real time. Kemudian ada query otomatis ke InfluxDB menggunakan language, yaitu notifikasi otomatis via email, telegram,
email Telegram. Nah, integrasi ESP32 MQTT, InfluxDB, dan browser. Nah, di sini ada metodologi penelitian saya ya. Yang pertama itu ada analisis, yaitu analisis kebutuhan sistem, identifikasi matriks jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk prototipe-nya. Kemudian yang kedua ada perancangan. Perancangan ini rancangan arsitektur sistem yang topologi jaringan, skema ISP32, alur data MQTT-nya, dan desain dashboard Grafana-nya. Kemudian ada implemental, yaitu implementasi prototipe, konfigurasi ISP32, Mosquito Browser, InfluxDB, dan dashboard Grafana secara integrasi. Kemudian yang keempat ada pengujian. Pengujian yang validasi ini ada dua skenario, yang pertama stabil dan terbebani. Dia 10 repetisi per QoS, totalnya itu ada 60 sampel dan validasi dengan PIC dan PIPROF 3. Kemudian yang terakhir itu ada evaluasi dan dokumentasi. Nah, analisis hasil perbandingan dashboard versus manual dan penandingan kesimpulan serta penyusunan laporan yang sudah saya buat. Nah, di sini juga ada alat dan bahannya ya. Yang pertama itu ada microcontroller. Dia ISP32 yang ROM strip 32. Dia dual source 240 MHz, Wi-Fi 82 BGN, dan MQTT Publisher Framework via Arduino IDE 2.3.2. Kemudian yang kedua ada visualisasi pemrograman Grafana versi 10.4.0. 3 panel latency pakai flash talk, yaitu dia menggunakan Python di versi 3.11 untuk script otomatis data. Kemudian yang di sini ada MQTT. Di sini ada MQTT broker dan database. Script Mosquito versi 2.0.15. Dia di IP 192.168.1.188.3. Kemudian di prosedurnya di versus 2.7.5 time series bucket matrix. Kemudian ada terus pengujian infrastruktur IPROF 3 versus 3.13 itu ping reshape dia di versus 4.2.0 dan router Wi-Fi 2 band LAN H6 sebagai infrastruktur jaringannya. Nah, di sini ada implementasi prototipe. Yang pertama tadi kan ada ISP32 dan firmware-nya ya. Firmware. Nah, ISP32 ROM 32 ini terhubung ke Wi-Fi kampus. Firmware dikembangkan menggunakan Arduino IDE 3.x dengan library MQTT Publish Client untuk publish matrix jaringan secara periodic. Kemudian yang kedua ada InfluxDB time series DB, yaitu digunakan sebagai database time series. Bucket network matrix menyimpan data latensi paket loss dan output dari setiap tensi pengukuran ISP32. Kemudian ada MQTT broker atau Mosquito. Dia berjalan pada IP 192.168.1.100 mendukung QoS 0,1,2 dengan fitur real-time message dan last will dan testman untuk kendala koneksi. Kemudian yang terakhir ada dashboard Grafana, yaitu Grafana versi 10.4.0 menampilkan 3 bahan utama. Yang pertama latency, flow package, dan loss, dan bar outputnya. Kemudian device rata-rata 1,4 detik untuk monitoring real time. Nah, di sini ada melihat ada hasil pengujian MQTT kondisi stabilnya. Di sini ada data ya.
gravitasinya yaitu di sini pengujian dilakukan pada jaringan stabil dengan 10 repetisi per level QoS-nya. Nah, QoS 0 itu mencatat latensi terendah 42,3 ms, namun terdapat package loss 1,8%. QoS 1 dan QoS 2 itu mencapai delivery 100% tanpa package loss dengan latensi masing-masing 56,7 ms dan 71,2 ms. Nah, inside QoS 0 ini optimal untuk kecepatan, namun QoS 1 menjadi pilihan terbaik untuk keseimbangan antara latensi dan kendala pengiriman data. Nah, di sini juga ada hasil pengujian MQTT-nya. Dia ini kondisinya sebagai terbebani ya. Karena latensi 118,5 ms, package loss 5,4%, outputnya di 76,3 kbps. Kemudian QoS 1 literasi 134,2 ms, package loss 2 literasi 152,6 ms, paket lossnya di 0,0%. Outputnya dia di 68,4 kbps. Kemudian inset di QoS 1 dia optimal keseimbangan terbaik antara delivery 100% dan literasi terukur pada kondisi jaringan yang terbebani. Kemudian di sini ada kesimpulan, yaitu prototipe berhasil diimplementasikan dengan akselerator ISP32 MQTT InfluxDB Grafana. Nah, di sini dia berjalan dengan stabil selama 72 jam secara non-stop tanpa gangguan. Kemudian akurasi dashboard visualisasi sangat baik dengan rata-rata error hanya 2,01%, yaitu lebih sedikit 5% toleransi dan toleransi person IR sama dengan 0,94, yaitu konsistennya sangat kuat. Kemudian di sini ada QoS 1 direkomendasikan sebagai pengaturan optimal delivery rate-nya di 100%, literasi terukur dan keseimbangan terbaik antara kendala dan performa. Kemudian solusi terjangkau untuk institusi pendidikan dan UMKM dengan total harga biaya di hardware-nya di bawah 500.000, mudah diimplementasikan dan diperluas. Nah, di sini saran dan penutup, terima kasih yang sudah hadir, Ibu dosen dan teman-teman rekan-rekan saya. Di sini saya harapkan kritik dan saran dari KTI saya. Di sini jika saya ada salah atau kurangnya, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu dosen pembimbing. Terima kasih. Yang atas. Oke, jadi di sini saya ingin bertanya seputar proposal tentang penelitian kamu. Kenapa sih kamu lebih memilih protokol MQTT bukan menggunakan HTTP? Oke, baik. Di sini saya izin menjawab. Kenapa sih saya tuh lebih MQTT? Karena MQTT ini lebih ringan dan cocok untuk IoT. Karena header kecil hanya 2 byte saja, kemudian hemat hardware, hemat bandwidth, arsitektur subscribe, kemudian fleksibel dari scalability. Kemudian ada QoS 0,1,2-nya dan bisa atur kendala pengiriman data hasil uji kami, yaitu di QoS 1. Dia paling optimal dengan latensi lebih dari 150 ms dan delivery rate-nya di 100%. Baik, terima kasih Bu. Oke, terkait penelitian kamu nih ya, bagaimana kamu itu memastikan data di dashboard Grafana itu akurat?
Oke, baik, izin menjawab, Bu. Di sini kami melakukan validasi berlapis. Yang pertama itu kami membandingkan dengan alat standar, yaitu ping untuk retensi, I+3 untuk touch. Kemudian kita di sini hitung errornya. Di sini yaitu rata-rata hanya 2,01% di bawah batas toleransi, yaitu 5%-nya. Kemudian di sini kami juga cek korelasi, yaitu nilai korelasi R sama dengan 0,94, yaitu sangat konsisten. Kemudian jadi data yang tampil di dashboard bisa dipercaya dan bisa ditanggungjawabkan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Jika saya salah dan ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya tutup dan sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.